tombol baru, yaitu masukin botol di dalam paku. Masukin paku di dalam botol. Persaudaraan keharusan. Ayolah. Time to reapply with Sunplay. Sunscreen spray with SPF 50+ PF++++. Buat skin technology Paku mudah apply saat kulit basah. Jadi kayak game kuku, tapi ini udah berusaha hard mode. Dimana kita harus selesai satu misi, yaitu cari tombol. Nah, tombol ini bisa menghilang gaya. Fatia kembali didatangi oleh Rehan yang mengajak dirinya untuk pergi jalan-jalan. Meskipun Rehan telah mengajak temannya agar mereka tidak berduaan, Fatia tetap menolak tawaran Rehan. Aku udah pernah bilang sama kamu, laki-laki sama perempuan kalau berdua itu yang ketiga. Aku bawa setannya. Astagfirullahaladzim. Lu kalau ngomong suka bener. Nah, kamu ditawakan, berarti kamu mau dong jalan sama aku. Kan nggak berduaan. Tetap nggak mau. Aku pamit ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue juga mau balik lah, mau ngangkatin orang. Seorang ustadz bernama Hadi mencoba memberi saran kepada Rehan. Menurutnya, untuk mendekati Fatia, Rehan harus mendekati pemilik hatinya, yaitu Allah. Habis ditolak Fatia. Kau tahu Ustaz? Ya tahu dong. Kan Anda tadi lihat. Ente jangan deketin Fatia, tapi deketin pemilik hatinya Fatia. Pemilik hati. Allah. Ente minta sama Allah supaya hatinya Fatia terpaut sama ente. Gitu. Emang nggak harus tuh? Iya, apa salahnya dicoba? Kalaupun gagal, seenggaknya ente kan juga berusaha merayu Allah. Iya nggak? Di sisi lain, ayah Fatia terlihat melakukan transaksi jual beli tanah bersama dengan Pak Satya untuk pembangunan pesantren miliknya. Ya kalau memang jadi kan sambil berbangun di sini. Dan di sini kemungkinan bisa bagus. Seseorang ini sebagai tanda jadinya. Rehan kini mulai mengikuti saran Ustadz Hadi. Saat ini, ia bahkan belajar Al-Quran bersama Ustadz Hadi di pesantren tempat Fatia mengabdi. Sumber panjang dan pendeknya harus diperhatikan Han. Beda panjang dan pendek bisa juga beda artinya. Ustadz Hadi meminta untuk Rehan menjaga sholat subuhnya. Ia berharap pada Rehan agar dirinya melakukan sholat subuh dengan cara berjamaah. Rehan pun juga berharap bahwa suatu saat nanti ada yang membangunkan dirinya untuk sholat subuh. Insya Allah, doa terus. Fatia heran, mengapa tiba-tiba Rehan sering sekali belajar mengaji di pesantrennya. Rehan pun mengatakan pada Fatia bahwa saat ini ia sedang mendekati sang pemilik hati, agar hati Fatia dibukakan untuk dirinya. Supaya dia mau buka hati kamu buat aku. Suatu hari, Fatia menerima sebuah hadiah yang setelah ia buka adalah sebuah hijab. Hijab itu ternyata pemberian Rehan. Rehan memberikan hijab warna pink karena menurutnya itu adalah yang paling bagus untuk Fatia. Di pesantren, Fatia menegaskan kepada Rehan bahwa komitmen rasa saling suka hanyalah pernikahan. Mendengar penegasan Fatia, Rehan pun lantas menyampaikan keinginannya untuk menikahi Fatia. Buat aku, komitmen rasa saling suka itu cuma pernikahan. Selain itu nggak ada baik-baik ya. Jadi kalau aku mau nikahin kamu. Iya, aku suka sama kamu. Serius? Udah terserah. Teman Fatia
Fatia menyarankan kepada Rehan untuk mendatangi ayah Fatia jika ia benar-benar menyukai Fatia. Dan ternyata pembicaraan mereka telah disaksikan oleh ayah Fatia. Heeh. Di rumah, ayah Fatia memberitahu Fatia bahwa temannya bernama Satya ingin melamar dirinya. Satya adalah seorang laki-laki yang umurnya terpaut jauh dengan Fatia. Selain itu, ia pun juga sudah beristri dan juga memiliki seorang anak. Satya itu kan seumuran kita. Kok cocok lah sama Fatia? Adiknya jangan ngaco di ngomongnya. Heeh. Abi itu sudah memikirkan ini matang-matang. Mendengar hal itu, ibu Fatia langsung menolak keinginan suaminya untuk menikahkan Fatia dengan Satya. Meskipun Satya adalah orang terpandang, Motor. ia tidak ingin Fatia dipoligami, meskipun di dalam syariat Islam diperbolehkan. Mas Satya itu punya istri, punya anak. Dalam Islam ada syariat poligami. Kalian ngomong Tetap aja, Umi nggak mau kalau Fatia dipoligami. Ayah Fatia mengatakan bahwa Satya sudah menjanjikan untuk membuatkan yayasan sendiri. Bahkan ia juga telah menyiapkan tanah tidak kurang dari 1 hektar. itu sudah menjanjikan untuk membuatkan yayasan sendiri. Tanah tidak kurang dari 1 hektar sudah disiapkan. Astagfirullahaladzim. Mereka begitu tidak menyangka melihat keegoisan ayah Fatia yang rela menikahkan anaknya hanya demi hasrat. Menurutnya, jika memiliki banyak uang, maka akan ada banyak sekali orang yang dapat mereka tolong. Meskipun begitu, ibu Fatia dengan tegas tetap menolak keputusan suaminya. Begitupun Fatia yang tidak ingin menikah demi uang. Fatia hanya ingin menikah dengan laki-laki yang dicintainya. Sampai kapanpun, Umi nggak akan setuju. Umi. Ayah Fatia langsung menyinggung soal Rehan. Menurutnya, Rehan adalah laki-laki yang tidak memiliki masa depan, dan seharusnya Fatia tidak dekat dengan Rehan. Menurutnya, Satya sudah banyak membantu keluarganya, bahkan telah membantu Razak, adiknya, sampai bisa berjalan kembali. Paku. Keputusan ayahnya membuat Fatia sangat sedih. Bahkan kini orang tuanya juga bertengkar karena keputusan ayahnya. Ada yang terbaik buat dia. Yang terbaik buat Fatia bukan jadi istri kedua. Ini tuh sudah dipikirkan matang-matang sama Abi. Bahkan hari dan tanggalnya juga sudah disiapkan. Ya batalin aja. Susah amat sih. Pokoknya, Bi, Umi sampai kapanpun nggak akan ikhlas kalau Abi memaksa Fatia menikah sama laki-laki itu. Umi, tolong pertimbangkan baik-baik, Umi. Satya bisa menjadikan kita terpandang. Abi dijanjikan untuk membuat pesantren sendiri, Umi. Enggak. Pokoknya Umi nggak ada laki sih. Umi harus rela. Harus rela. Ingat, Abi kepala keluarga. Dan ini keputusan Abi. Saat tidur, Fatia bermimpi menjadi seorang pengantin. Ia juga membawa undangan pernikahannya dengan Satya. Saat terbangun dari mimpinya, Fatia pun langsung menangis. Amel yang begitu bingung meminta Fatia untuk menceritakan masalahnya. Kamu kenapa? Kok kamu nangis? Kamu bisa kok, Fat, cerita sama aku. Namun saat akan bercerita, ayah Fatia tiba-tiba datang dan langsung mengajak Fatia pergi menemui Satya. Di sana, Satya menyampaikan keinginan untuk memiliki istri yang dekat dengan Allah. Fatia lantas menanyakan, apakah rencana pernikahan ini telah diketahui oleh istri pertamanya. Fatia juga memberikan syarat kepada Satya. Jika pernikahan mereka harus dilaksanakan, maka Fatia harus dipertemukan terlebih dahulu dengan istri Satya yang pertama. Dan restu harus keluar dari mulut istrinya sendiri. Poligami mensyaratkan keadilan bagi pihak laki-laki dan keikhlasan bagi pihak perempuan. Saya tidak mau menjadi istri kedua yang disembunyikan dari istri pertama. Kalau memang pernikahan ini memang harus terjadi, saya mau dipertemukan dengan istri Pak Satya. Saya mau restu
Razak begitu kecewa dengan keputusan ayahnya. Ia juga merasa bersalah. Jika saja dirinya tidak mengalami kecelakaan, pasti ayahnya tidak akan memiliki hutang kepada Satya. Bahkan Razak juga menawarkan untuk menemani kakaknya kabur. Seandainya dulu Razak aku kecelakaan, Tuh. tapi bakal ngutang. Dan kakak nggak harus dipaksa nikah begini. Fatia mengatakan bahwa jika ia kabur, maka akan menambah permasalahan. Fatia yakin jika pernikahan ini terjadi, maka ini adalah jalan yang dipilihkan oleh Allah untuk dirinya. Demi jalan yang Allah pilihkan. Keesokan harinya, Rehan datang ke rumah Fatia, menyampaikan niat baiknya untuk melamar Fatia. Namun hal tersebut langsung ditolak oleh ayah Fatia, karena sudah ada laki-laki lain yang telah Ya, melamar udah. Fatia. Bohongan ya? Sudah ada laki-laki lain Apaan asli? yang lebih baik dari Ada nomornya? kamu pergi dari sini. Ada di belakang. Di sini. Nih. Fatia yang awalnya bahagia melihat niat Rehan, kini menjadi Tapi sedih bukan karena habisnya. lamarannya telah Bukan ditolak lagi baru. mentah-mentah oleh ayahnya. Bisa. Bisa ada tuh. Di rumah, teman-temannya mencoba menghibur Rehan agar ia tidak sedih lagi. Sedangkan Fatia terlihat menangis bersama dengan ibunya. Keesokan harinya, tiba-tiba ayahnya mengajak Fatia untuk melaksanakan akad secara sembunyi-sembunyi. Padahal syarat yang diberikan Fatia kemarin belum dilakukan sama sekali. Bi, Fatia benar-benar terlalu mendadak. Kita tinggal naik di mobil, duduk tenang sampai di sana akan selesai. Dia belum dipertemukan sama istri pertamanya Pak Satya. Izin istri pertama itu penting. Ya. Ini istri pertama bukan syarat untuk poligami. Ya udah, ya. Tak bisa melawan keputusannya, Fatia pun mengikuti ayahnya untuk melaksanakan akad. Ia juga memberitahu Rehan bahwa hari ini adalah hari pernikahannya. Rehan yang begitu terkejut mencoba menelpon Fatia, namun tidak berhasil karena baterai handphone Fatia habis. Rehan mencoba menenangkan dirinya dengan melakukan sholat. Fatia kini terlihat menangis karena mencoba ikhlas dengan semua ini. Namun apalah daya, akad pernikahan telah terjadi. Fatia dan Satya kini sudah sah menjadi suami istri. Asal tiap hasil kurang sedikit. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Oh, kasih. Ya. Saya titip. Ya. Pasti Ustaz Syukron. Saya akan perlakukan Fatia sebaik mungkin. Saya akan jamin kebahagiaannya dengan jiwa saya. Masya Allah. Insya Allah. Umi, Razak, yuk. Ya. Fatia, kamu kenapa? Memang kalau masih baru agak gugup. Amel mencoba mencari tahu masalah Fatia, namun Fatia tidak mau menceritakannya dan langsung pulang bersama suaminya. Mbak Fatia. Dengan masuk. Assalamualaikum Fatia. Waalaikumsalam, Pak. Oke. Ya. Saat perjalanan pulang, Fatia tidak sengaja melihat Rehan yang biasa datang ke pesantren.
Fatia meminta suaminya untuk tidak lagi menjemput di dalam pesantren karena takutnya akan menimbulkan fitnah di antara mereka berdua. Pak, besok-besok jangan jemput saya di pesantren. Loh, kenapa? Saya takut jadi fitnah. Kok kita? Kita kan udah menikah, Fat. Ya, Bayangan saya pernikahan nggak seperti ini. Maksud Fat? Saya dijemput, dibawa ke hotel. Fat. Sekarang memang waktunya. Saya juga mau kok mensiarkan kebahagiaan kita ke semua orang. Tapi kan sekarang belum resmi. Maksudnya, saya akan meresmikannya kok. Saya janji. Saya juga belum dipertemukan sama istri pertama Bapak. Poligami yang diatur sama syariat. Saya yakin nggak seperti ini. Rehan mencoba mencari tahu tentang pernikahan Fatia kepada Ustadz Hadi. ya, Memang kabar Fatia yang akan menikah sudah didengar Ustadz Hadi, namun ia tidak tahu pastinya. Ustadz Hadi menasihati Rehan bahwa ini mungkin adalah cara Allah untuk memberitahu Rehan bahwa berharap kepada manusia adalah sebuah patah hati yang disengaja. Ustadz Hadi juga mengingatkan Rehan untuk selalu melakukan ibadah hanya karena Allah. Selain itu, ia juga memberi sebuah kitab kepada Rehan. ya, tetap. Jalan mencah. Jadi jika akan kasih dulu pikatnya. Fatia selalu datang ke hotel untuk melayani suaminya. Ya juga ada berat kalung. Dari sini cuma adanya nama internet, jadi ya dan udah deh, main dulu ya dari awal sampai akhir. Kayak yang pada mencegah spam. Saat mengajar di pesantren, tiba-tiba Fatia merasa mual. Bahkan Fatia kini juga dijadikan bahan omongan oleh murid-muridnya sendiri. Karena mereka mendengar bahwa Fatia telah menikah secara diam-diam. Mereka menduga bahwa Fatia menjadi wanita sembarangan. Padahal Fatia adalah seorang ustazah yang seharusnya menjadi contoh murid-muridnya. Ayah Fatia meminta untuk sabar karena ini semua begitu. Fatia datang ke hotel, pas dia butuh. Nggak betul juga kalian. Nggak betul juga. Saya tadi selalu nikah. Kita keluar. Lagian dia juga nggak masalah kok. Cara kita cari yang lain. Di meja makan, Ibu Fatia tidak terima jika terus-terusan Fatia menjadi istri simpanan. Bahkan menurutnya, Fatia diperlakukan layaknya seorang pelacur yang hanya dicari saat dibutuhkan. Fatia diperlakukan seperti pelacur, Abi. Ya kamu ngomong nih. Ya, Lihat nih guys, kata Islam. udah Sesusah yang itu sudah tutup. Syariat mana update. membenarkan seorang suami menyembunyikan istrinya? Ibu Fatia yang masih tak terima membuat mereka akhirnya bertengkar. Umi nggak mau ini kan? Umi nggak mau kalau Fatia dijadikan istri simpanan, Bi. Semua ada prosesnya, Umi. Adik baru. Fatia merasa semakin sedih dan meminta orang tuanya berhenti bertengkar. Oke, Ia juga mengatakan dan bahwa saat ini dirinya tengah hamil. masuk mas Fatia, paku. Bukannya senang, kedua orang tuanya pun kini semakin merasa bersalah. Begitupun dengan ayah Fatia. Masukin di botol. nggak ada yang salah dalam keadaan ini. Masukin. Di pesantren, Fatia Masuk sudah menceritakan paku, pernikahannya kepada masukin. ustadz di sana. Untuk Amel di botol. sahabatnya juga terkejut dengan pengakuan Fatia.
hingga membuatnya tak sengaja Masuk. mengatakan perkataan yang menyakiti hati Masuk. Fatia. Kamu nikah sembunyi-sembunyi. Kin. Gak tahu juga kan? Beneran nikah Botol. atau enggak? Amel. Masukin Hafus tadi. botol. Tapi pernikahan ini Masuk. Aku masuk dengan botol. restu orang tua kamu kan? Masukin. Aku masukin di Kini perut Fatia semakin botol. besar.